Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan para pemirsa, nama saya Bambang Faris. Saya akan memperagakan peragaan fisika sederhana yang terkait dengan hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, kita lihat pada alat peraga yang sudah kita siapkan. Kita buat trek dari lintasan yang turunannya tidak begitu ekstrim seperti ini ya. Nah, kemudian trek yang kedua adalah trek yang seperti terlihat pada alat peraga yang kedua ini, yaitu peluncur. Kemudian pada bagian bawah itu dibuat rotasi, kemudian keluar dari lintasan terakhir. Nah, kita lihat para pemirsa, jadi hukum kekekalan energi itu menjelaskan bahwa energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan, tapi energi itu hanya dapat berpindah tempat atau berubah bentuk. Seperti misalnya kalau kita peragakan di sini, posisi ketika kalau misalnya saya menempatkan benda di atas ujung lintasan yang pertama, maka energi yang dimiliki adalah energi potensial, yaitu dihitung dari posisi terendah benda, EP dari benda ini. Ketika dia bergerak ke bawah sampai lintasan paling bawah, maka energi potensial akan berubah menjadi energi kinetik. Kemudian sampai di sini sebagian akan berubah menjadi energi kinetik dan energi potensial karena dia punya ketinggian. Nah, secara teori bahwa jumlah energi mekanik pada setiap posisi ketinggian itu nilainya sama. Kita akan lihat para pemirsa, ini saya lepaskan bola yang pertama. Nah, maka bola akan melintasi lintasan ini ya. Nah, jumlah energi mekanik dari setiap posisi ketinggian sama. Nah, sekarang kita akan lihat pada lintasan yang kedua, para pemirsa. Lintasan ini dari lintasan atas, kemudian paling bawah ini dibuat lintasan berputar, kemudian keluar ke lintasan akhir. Nah, kalau misalnya sebuah benda saya letakkan dari ketinggian yang sama dengan ketinggian ketika dia di puncak, kira-kira di sini ya para pemirsa, kemudian saya lepaskan, maka energi yang dimiliki adalah energi potensial saja. Kemudian sampai di lintasan paling bawah berubah menjadi energi kinetik, kemudian naik lagi sampai di sini berubah menjadi energi potensial. Kalau tidak ada gesekan selama melintas ini, maka dari ketinggian yang sama semula, maka dia bisa melintasi dengan lintasan lingkaran dan keluar dari lintasan akhir. Kita akan coba para pemirsa, kita lihat sebuah bola karet saya lepaskan dari ketinggian yang sama, kira-kira dari posisi lintasan lingkarannya. Nah, ternyata para pemirsa, maka bola karet tadi tidak bisa sampai menyentuh paling atas. Itu menggambarkan bahwa energi ketika dilepaskan pertama kali energi potensial itu tidak semuanya berubah menjadi energi kinetik ketika di lintasan paling bawah. Kenapa? Karena selama melintas itu ada gesekannya. Nah, sehingga energi potensial sebagian berubah menjadi energi gesek. Kemudian dari sini energi kinetik dipakai untuk melintasi lintasan lingkaran. Karena ada sebagian energi yang sudah berubah untuk melawan gesekan, maka dia tidak kuat sampai lintasan paling atas. Nah, kemudian kalau kita atur supaya dia bisa melintas penuh, maka energi potensial mula-mula harus lebih tinggi. Kita akan coba para pemirsa. Misalnya saya akan lepaskan dari posisi ini skalanya ya, misalnya 700 cm dari posisi paling atas. Kita akan coba apakah bisa melintasi lintasan lingkarannya. Nah, ternyata bisa, dia melintasi lintasan lingkaran.
Nah, kemudian kalau ada pertanyaan Pak pemirsa, apakah massa dari benda yang kita atur untuk lintasan ini itu berpengaruh? Kita akan coba menggunakan 3 macam dari jenis bola yang berbeda. Yang pertama adalah bola logam, kemudian yang kedua adalah bola keramik, yang ketiga adalah bola karet. Kita akan coba. Kita lepas Pak pemirsa. Dia bisa melintas penuh. Kita akan coba dengan jenis bola yang kedua, yaitu bola keramik. Dia juga bisa melintas. Kita akan coba yang ketiga, bola karet. Jadi ternyata bahwa hukum kekayaan energi itu berlaku tidak tergantung dari massa dari benda, karena massa ringan dengan massa yang berat sama saja. Nah, itu menunjukkan bahwa jumlah energi tetap. Jadi ketika dilepaskan dari posisi tertinggi itu energi potensial, ketika sampai di bawah berubah menjadi energi kinetik, tetapi ada energi yang berubah bentuk selama melintas. Untuk lintasan turun ini ada gesekannya. Kemudian ketika dia naik, ya, maka energi kinetik sampai di sini berubah menjadi energi potensial. Kemudian melintas seterusnya menjadi kinetik lagi sampai keluar lintasan. Nah, jadi ketika bola berada di posisi paling atas di sini, kenapa dia bisa diam atau melintasi pada bagian puncak? Karena pada saat berada di puncak itu ada gaya yang ke bawah, namanya gaya gravitasi, sama dengan gaya sentrifugal yang dialami oleh benda ini ketika berada di puncak. Nah, ini adalah peragaan bagaimana gambaran dari hukum kekayaan energi dan energi mekanik. Nah, kita akan coba kalau menggunakan mobil mainan para pemirsa. Ini mobil mainan anak, ya. Kita akan coba membuat lintasan ini, apakah bisa juga itu sampai mengalami lintasan lingkaran yang berada di bawah. Nah, ternyata tidak cukup energinya untuk bisa melewati lintasan ini, berarti gesekannya cukup besar sehingga memerlukan posisi ketinggian yang lebih jauh lagi agar bisa melintas lingkaran pada bagian bawah. Nah, demikian kira-kira peragaan sederhana yang menggambarkan terkait dengan hukum kekekalan energi. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan menambah wawasan kita terkait dengan pokok bahasan hukum kekekalan energi dan energi mekanik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.